Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas teknologi CRISPR, yaitu sebuah teknologi untuk mengedit gen atau gen manusia, ya. Tujuannya adalah untuk mengobati penyakit manusia. Selain itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita ikut mensupport teknologi CRISPR ini sekaligus berinvestasi. Apa sih CRISPR-Cas9 dan gene editing itu? Jadi CRISPR-Cas9 itu merupakan sebuah enzim ya, sebuah enzim atau sebuah protein yang dia memiliki fungsi seperti gunting ya, seperti gunting yang dapat memotong rantai DNA manusia ya. Sebenarnya bukan hanya manusia, tapi sel-sel ya, DNA dari sel eukariotik maupun sel eukariotik pada umumnya ya. Prokaryotik juga bisa sebenarnya. CRISPR-Cas9 ini sebenarnya merupakan teknologi yang baru ya, baru ditemukan tahun 2012 oleh dua wanita bernama Emmanuelle Charpentier dan Jennifer Doudna ya. Dan kemudian karena terobosan yang ditemukan oleh kedua wanita tersebut, kedua peneliti ini mendapatkan hadiah Nobel ya, hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 2020. Awalnya CRISPR-Cas9 ini ditemukan pada bakteri ya. Jadi bakteri itu bisa mengalami infeksi ya. Yang menginfeksi bakteri itu adalah virus. Nah, bakteri tersebut memiliki enzim ini, dia berfungsi untuk mengenali virus yang DNA virus yang menginfeksi sel dari bakteri, kemudian dia memotong DNA tersebut dan membuangnya. Nah, kemudian menyambungkan kembali DNA dari bakteri tersebut, ya, supaya nggak bolong maksudnya, gitu ya. Lalu pentingnya apa sih? Ya, pentingnya karena CRISPR-Cas9 ini dia dapat diaplikasikan pada DNA manusia. Ya, jadi kita tahu bahwa DNA itu kan rangkaian asam basa ya, rangkaian basa genetik ya, terdiri dari base pair ya, ATGC ya, dan itu ketika tersusun itu akan membentuk suatu gen ya. Gen ini berfungsi untuk mengkode sebuah protein supaya sel menjalankan fungsinya. Nah, manusia tentu tidak lepas dari terjadinya mutasi genetik ya, yang akhirnya menyebabkan penyakit. Ya. Misalnya penyakit cystic fibrosis, penyakit kanker, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, CRISPR-Cas9 ini secara ide awalnya adalah dapat digunakan untuk memotong DNA manusia yang mengalami mutasi ya, misalnya pada pasien cystic fibrosis, DNA-nya untuk memproduksi suatu protein dalam tubuhnya itu gagal, ya itu dipotong dan kita peneliti dapat menginsersikan ya, kode genetik yang untuk memperbaikinya. Nah, itu bisa menggunakan CRISPR-Cas9 ya. Jadi di awal tadi, nah ini adalah kedua peraih Nobel tersebut ya. Yang rambut hitam itu Emmanuelle Charpentier ya, dia aslinya Swiss kalau tidak salah. Kemudian yang Jennifer Doudna ini yang rambutnya pirang ini. Oke, jadi ini saya besarkan dulu mungkin. Ya, jadi bagaimana sih CRISPR bekerja ya? Jadi yang pertama, CRISPR ini membentuk kompleks dengan protein Cas9 ya. Kemudian dia akan membuka rangkaian DNA, rangkaian DNA manusia ya. Kemudian akan menempel pada basa DNA yang pasangan base pair yang akan dituju ya, yang dianggap dia mengalami, yang target ya, yang dianggap mengalami kesalahan genetiknya. Nah, kemudian Cas9 ini dia membawa sebuah rantai RNA ya, yang untuk mengkode protein yang baru. Tuh, ya. Nah, ini di Cas9 RNA kompleks ini memotong double strand DNA, jadi rangkaian rantai DNA. Nah, kemudian
ditambahkan lagi DNA yang sudah diprogram in vitro dimasukkan ke dalam sel, ya, sehingga program DNA ini langsung masuk ke dalam menggantikan gen yang sudah dipotong tadi yang dianggap terjadi mutasi, ya, dan kemudian disambung kembali, ya, oleh CRISPR-Cas9 ini. Itu gambaran gambaran globalnya, ya. Mungkin penjelasannya mungkin agak belibet, ya, karena saya juga nggak terlalu memahami secara dalam. Tapi intinya seperti itu. Nah, lalu apa implikasinya? Ya, jadi CRISPR ini sebuah teknologi yang baru, ya. CRISPR ini sebuah teknologi yang baru yang ini memungkinkan manusia untuk melakukan editing gene, ya, editing gen, ya, sehingga penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena kelainan genetik itu mungkin dapat disembuhkan dengan teknologi ini. Dan ini teknologi yang sangat-sangat baru, ya, Nobel Prize-nya aja baru diterima tahun 2020 dan memang belum ada produk yang yang nyata, ya. Tapi pada tahun 2020 kemarin beberapa perusahaan bioteknologi di Amerika, ya, khususnya itu kemudian berlomba-lomba untuk mengaplikasikan teknologi ini. Ini saya tunjukkan yang sudah saya riset, ya. Jadi yang pertama adalah Intelia, ya. Jadi Intelia ini dia bekerjasama dengan Regeneron, ya, dia menjadi yang pertama, ya, menyelesaikan clinical trial, ya, produk yang diberikan secara sistemik, ya, CRISPR di dalam tubuh seorang manusia yang menjadi responden, ya. Jadi coba saya tunjukkan. Nah, ini. Jadi CRISPR ini kebetulan yang dapat digunakan dalam berbagai penyakit, ya, tapi yang diterapkan oleh Intelia dan Regeneron ini dia pada pasien dengan kanker, ya. Nanti bisa dilihat sendiri, ya. Intinya T-sel dari si pasien itu diambil, ya, kemudian ditumbuhkan in vitro. Nah, T-sel ini kemudian dia diinsertkan. Jadi T-sel ini punya dikultur dulu, ya, kemudian dikultur untuk banyak, kemudian dia diinsertkan sebuah DNA baru, ya, yang intinya DNA ini akan mengenali kanker pada pasien tersebut. Nah, setelah itu dikembangbiakkan dengan jumlah yang cukup, ya. Jadi T-sel yang sudah di kode genetiknya dimodifikasi, dia akan dapat mengenali sel kanker pada tubuh pasien tersebut dan akan membunuhnya. Nah, ini kemudian dimasukkan kembali ke tubuh si pasien. Dan ini berhasil di pasien tersebut, ya. Sehingga ini menjadi yang pertama, ya. Tapi bukan hanya Intelia, ya, ada beberapa perusahaan yang memiliki concern di bidang gene editing ini mulai melakukan clinical trial. Dan ini digadang-gadang menjadi sebuah terobosan terapi di dunia kedokteran yang pada akhirnya yang namanya produk kesehatan ini pada akhirnya memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan, ya. Sehingga sahamnya Intelia kan perusahaan ini pada awal tahun 2021 ini langsung naik gila-gilaan, ya. Nah, lalu bagaimana? Lalu gunanya apa? Nah, di sini saya akan mensupport teknologi CRISPR sekaligus mencoba mencari peruntungan, yaitu dengan cara membeli saham dari perusahaan-perusahaan bioteknologi Amerika yang saat ini sedang diskon besar-besaran, ya. Nah, salah satu perusahaan lain selain Intelia yang juga sedang menjalani clinical trial yaitu CRISPR, ya. Namanya CRISPR memang. Saya carikan. Nah, ini CRISPR Therapeutics, ya. CRISPR Therapeutics ini perusahaan teknologi Swiss Amerika yang sebenarnya adalah perusahaan yang ditemukan atau foundernya adalah Emmanuel Charpentier. Jadi dia yang
yang menemukan teknologi CRISPR ini, nah ini adalah perusahaan dia, ya. Dan dia sudah, listing di Nasdaq ya, dan saat ini sahamnya juga cukup, diskon besar-besaran ya, yaitu $63 ya. Kita lihat di TradingView. Nah, ini saya tunjukkan yang time frame harian dulu ya. Nah, jadi selama 2 tahun terakhir ya, semua saham di bursa saham Amerika itu naik besar-besaran. Ya, kenapa? Karena saat pandemi Bank Sentral Amerika itu kemudian mencetak dolar sebanyak-banyaknya untuk bantuan kepada kepada masyarakatnya. Apalagi waktu itu ada pemilihan presiden ya. Jadi ibaratnya kalau tidak membantu ekonomi masyarakat dengan bantuan langsung itu pasti akan di demo dan sebagainya. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya sirkulasi uang dolar yang besar ya di masyarakat, dan meskipun sirkulasi uang tinggi, tapi masyarakat kan juga nggak bisa sebagian masyarakat ya, terutama yang kalangan yang menengah ke atas itu tidak bisa menggunakannya. Artinya menggunakan nggak bisa foya-foya dan sebagainya, namanya juga pandemi. Nah, akhirnya uang-uang tersebut itu mengalir ke sektor-sektor investasi seperti kripto ya, yang kemudian juga naik. Nah, ini salah satu gambarannya. Ini di tahun 2020 awal pandemi ya, langsung melonjak drastis sampai tahun 2021 Januari. Nah, tapi setelah itu yang namanya produk investasi kalau diguyur uang terus-menerus, pasti ada kalanya akan mengalami titik jenuh dan akan profit taking ya, sehingga orang-orang akan menjual sehingga turun. Nah, namanya koreksi ya. Kemudian dia naik lagi. Nah, karena waktu itu ekonomi Amerika juga sudah mulai terdampak karena inflasi ya, karena ketika bank sentral mengeluarkan uang dolar yang banyak, maka nilai uang dolar tersebut akan turun. Nah, sehingga terjadi inflasi. Akhirnya semua saham di Amerika drop ya. Nggak cuma ini aja, tapi juga seperti Apple, seperti Netflix, apalagi yang drop sampai 70%, semuanya drop. Tapi justru ketika saham mengalami semacam crash, itu adalah peluang bagi kita investor untuk masuk ya. Kita jangan di pucuk ya, kalau kita belinya di lembah ya. Nah, ini saya sudah gambar garis support ya, garis support dan resisten yang cukup kuat ya dari tahun 2018 ini dia menjadi resisten yang nggak bisa ditembus ya, sampai tahun 2020 dia menjadi resisten bisa tembus dan menjadi support ya. Dan ini kembali ke awal tahun 2020 ya. Sehingga kemungkinan untuk turun ke bawah ya masih ada, tapi ya mungkin akan lebih sedikit ya. Seandainya turun pun ya, ini sudah ada support yang kuat ya, yang sudah dibangun yang tidak bisa ditembus sejak tahun 2018. Ini support kuat ya. Dan kalau kita mau investasi kan kita harus melihat risk and reward ya. Jadi risknya itu sekitar 50 ini ya, turun sekitar mungkin hampir 50 ya. Sekarang harganya $64 ya per lembar saham. Risknya dia akan turun sampai 35. Tapi rewardnya ini kurang lebih ya bisa dibilang 3 kali lipat ya, atau mungkin 200 ya. Ya, jadi dengan risk and reward yang lumayan tinggi, rewardnya dengan risk yang rendah, maka saya akan mencoba untuk berinvestasi di saham CRISPR ini. Ya, habis ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membeli saham CRISPR di aplikasi GoTrade. Oke? Oke, jadi saya akan menunjukkan gimana caranya membeli saham pakai GoTrade ya. Saya tadi mau membeli saham CRISPR ya. Caranya kita klik ini gambar kaca pembesar, lalu kita masukkan ke kolom search, kita klik CRISPR. Nah, ini muncul, kita klik lagi. Nah, ini sedang turun ya. Sedang turun, tak masalah. Kita klik tombol trade. Kita isi nominal yang kita inginkan, ya 20 aja. Lalu kita preview buy.
kemudian kita swipe tulisan ke atas, swipe to buy. Nah, sudah terbeli ya sebanyak 0,3 share ya. 0,3 seperempat lembar. Sepertiga ya. Kurang lebih sepertiga. Oke, back to portfolio. Oke, sekarang kita lihat bagaimana portofolionya. Apple masih naik dari beli ya, dari beli masih hijau. Nah, ini Pfizer aja yang turun dari kemarin. Nah, mungkin gara-gara vaksinnya butuh update ya, sehingga sahamnya turun, tapi tidak masalah. Nah, saya akan bahas portofolio saya. Jadi kita harus melakukan diversifikasi dalam pembelian saham ya. Jadi yang pertama untuk teknologi ada Apple ya. Terus kemudian untuk finance ada Bank of America sama Visa. Kemudian untuk multimedia ada Disney. Untuk consumer good ada Coca-Cola. Nah, ini yang banyak saya lebih suka invest di dunia kesehatan ya, karena saya yakin dalam beberapa tahun ke depan bisnis kesehatan ini akan booming ya. Yaitu ada Pfizer, Thermo, sama tadi CRISPR ya. Kita tahu Pfizer ini pabrik farmasi ya, dia jualan obat, jualan vaksin dan sebagainya. Thermo ini bahan-bahan lab dan alat lab juga. Hampir semua penelitian ya, dan juga mungkin kalau Pfizer atau CRISPR membuat produk obat juga pasti beli reagen ke Thermo ya. Oke. Visa lumayan naik 3%. Oke, semoga untuk beberapa bulan ke depan sudah bisa kita lihat. Tapi kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan sampai mungkin pertengahan tahun market saham Amerika akan mengalami koreksi yang cukup besar ya, karena itu sudah diprediksi ya, karena Bank Sentral Amerika ingin menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga naik, maka investor akan berbondong-bondong menarik dananya di saham ya, dan memasukkan ke ke deposito atau ke obligasi dan sebagainya. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.